Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Labkesmas Jakarta, apa kabar hari ini? Kembali lagi di Labkesmas Jakarta Talk, ruang ngobrol santai tapi penuh informasi. Saya Fauzia Hasani, tapi kalian semua bisa manggil saya Sani, yang akan menemani Anda semua. Sebagai pembuka, boleh ya saya pantun dulu. Jalan-jalan ke kota Jakarta, singgah sebentar ke Monas Indah. Mari dengarkan Labkesmas Jakarta Talk, bahas kesehatan demi hidup berkah. Nah, kali ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu instansi penting dalam menjaga kesehatan masyarakat di Indonesia, yaitu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta atau yang biasa dipanggil BB Labkesmas Jakarta. Nah, Sobat Healthies Labkesmas Jakarta, tentunya narasumber kita sekarang sangat spesial karena adalah langsung Kepala BB Labkesmas Jakarta, yaitu Ibu Dr. Nida Rohmawati MPH. Halo Ibu. Halo Mbak Sani, halo Sobat Healthies Labkesmas Jakarta. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kami sangat senang sekali Ibu Nida bisa meluangkan waktunya untuk acara ini. Kita langsung aja ya Bu ya? Ya, baik silakan. Nah, yang pertama mungkin banyak gitu Sobat Healthies Labkesmas Jakarta ini masih belum terlalu familiar apa sih BB Labkesmas Jakarta. Bisa diceritakan nggak Bu? Sebenarnya BB Labkesmas Jakarta ini tuh tugas utamanya apa aja sih gitu? Baik Mbak Sani, Sobat Healthies semua, BB Labkesmas Jakarta itu merupakan salah satu unit pelaksana teknis di Kementerian Kesehatan. Merupakan salah satu laboratorium kesehatan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023. Jadi, BB Labkesmas Jakarta itu menyelenggarakan fungsi laboratorium untuk menyehatkan masyarakat termasuk apabila terjadi kejadian luar biasa, wabah atau bencana. Begitu Mbak Sani. Oh, jadi sebenarnya bukan sekedar laboratorium untuk cek kesehatan aja ya Bu ya, lebih luas dari itu gitu ya ternyata ya. Iya, betul sekali. Banyak hal yang bisa diperiksa di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta ini, mulai dari pemeriksaan untuk individu seperti pemeriksaan kesehatan, penyakit tidak menular, bahkan juga kami unggul dalam pemeriksaan kesehatan lingkungan yang ada termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit. Oh gitu, oke. Nah sekarang kan kita tadi yang seperti Ibu bilang ya, kita membicarakan soal keunggulan ya Bu ya. Nah pasti para pendengar tuh penasaran dong Bu gitu. Yang membuat BB Labkesmas, kan Labkesmas ini ada beberapa ya Bu, ada di seluruh Indonesia, informasinya kan ada banyak ya Bu ya, bukan hanya di Jakarta saja gitu. Nah yang menjadi unggulan atau ciri khas dari BB Labkesmas Jakarta ini tuh apa sih Bu? BB Labkesmas Jakarta itu sudah terakreditasi. Jadi kami sudah memiliki akreditasi ISO 17025 tahun 2017 sebagai laboratorium penguji serta juga 17025 sebagai laboratorium kalibrasi. Selain itu kami juga telah merupakan salah satu dari 2 laboratorium pemerintah yang memiliki ISO 35001 Mbak Sani sebagai laboratorium yang menerapkan biorisiko. Saya juga dengar informasi buat SNI 17025-nya itu parameter yang udah terakreditasinya lebih dari 100 parameter Bu. Iya. Berarti memang sangat ya bisa dibilang tua ya Bu ya, dan memang senior lah dibanding lab-lab terakreditasi lainnya ya Bu ya. Iya betul sekali. Jadi banyak parameter. Sudah ratusan parameter yang bisa kami periksa di sini dan lebih dari 100 yang sudah masuk ke dalam akreditasi tersebut. Mulai dari lab lingkungan dan juga untuk pengujian kalibrasi. Keren banget ya Bu. Berarti harusnya masyarakat tuh udah nggak ragu lagi lah ya sama kemampuan pemeriksaannya gitu ya Bu ya. Kalau dari labnya sendiri tuh ada lab apa aja sih Bu di sini? Di sini itu ada 6 instalasi, Mbak Sani. Pertama ada instalasi mikrobiologi dan biomolekuler. Ini loh yang periksa PCR waktu zaman COVID, inget nggak? Banyak sekali yang memerlukan pemeriksaan laboratorium dan
untuk pemeriksaan di lab ini sampai ribuan dalam satu harinya. Yang kedua ada instalasi patologi klinik dan imunologi, kemudian ada instalasi K3, pengelolaan limbah dan biorepositori, ada instalasi kesehatan lingkungan yang di dalamnya cukup banyak parameter yang diuji termasuk bagaimana kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah, biologi lingkungan, termasuk untuk faktor dan binatang pembawa penyakit. Serta di sini juga ada instalasi sarana prasarana, kalibrasi dan teknologi tepat guna. Jadi setiap tahunnya Laboratorium Bebel KM Jakarta ini menciptakan salah satu inovasi yang tepat guna bagi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit. Dan ada satu lagi yaitu instalasi sampling, media regensia dan sterilisasi. Jadi semua hal yang berkaitan dengan penyediaan reagensia dan sterilisasi ada yang mengurusnya tersendiri. Lengkap banget ya Bu ya. Jadi memang semua aspek untuk pemeriksaan laboratorium itu ada di situ ya, baik untuk penyakit maupun lingkungan. Nah dari semua list yang tadi Ibu sebutin nih, kira-kira yang jadi unggulan banget yang mana nih Bu? Baik, yang menjadi unggulan sekali itu di sini adalah laboratorium lingkungan. Lingkungan ya. Iya, karena sebelum menjadi Labkesmas Jakarta, laboratorium ini adalah Balai Besar Teknologi Lingkungan Pengendalian Penyakit BTKLPP yang sudah sejak lama memiliki akreditasi, termasuk akreditasi atau sertifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi banyak sekali instansi dan juga perusahaan termasuk perhotelan yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium untuk layak sehatnya. Itu bisa diperiksakan di laboratorium ini. Oh iya, maka sekarang lagi booming banget tuh Bu untuk layak sehat di hotel itu kayak ada pemeriksaan legionella. Itu bisa juga ya Bu ya di sini? Iya, betul sekali. Jadi Sobat Healthy semua, legionella itu salah satu bakteri yang bisa ada di dalam air yang kita tampung, di kolam renang, di AC, bahkan di dalam ruangan kita, atau di wastafel yang dapat menyebabkan penyakit pneumonia atau radang paru-paru. Dan hal ini sekarang cukup banyak kejadian di tempat-tempat pariwisata, perhotelan, dan lain sebagainya yang begitu kita periksa hasilnya positif. Itu bisa diperiksa di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta ini. Terus Bu, yang saya dengar kan jadi orang-orang tuh banyak yang belum terlalu kenal nih malah sama lingkungannya karena kita tuh booming pas lagi COVID gitu kan. Jadi kan pemeriksaan molekulernya berarti ya Bu ya yang ini. Berarti molekulernya termasuk unggulan juga dong Bu kalau Iya, gitu. betul sekali. Di BB Labkesmas Jakarta ini juga sudah betul-betul dapat melakukan pemeriksaan biologi molekuler termasuk pemeriksaan PCR untuk berbagai macam penyakit. Selain COVID apa aja tuh Bu? Kan kita tuh kalau misalkan berbicara tentang penyakit berpotensi wabah nih bukan ada difteri, bisa juga kali ya Iya, lepto gitu ya. Pemeriksaan penyakit menular atau penyakit berpotensi KLB itu dapat dilakukan yang biasanya menjadi rujukan. Kami itu merupakan rujukan untuk pemeriksaan campak dan rubella. Selain itu banyak juga pemeriksaan difteri yang dikirim kepada kami. Pemeriksaan demam berdarah, cikungunya, dan Zika juga merupakan salah satu program yang kami laksanakan. Termasuk salah satu virus yang cukup berbahaya yaitu Japanese encephalitis yang menyerang otak. Jadi terjadi radang otak dan kasusnya cukup banyak di wilayah Bali serta Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah binaan di BB Labkesmas Jakarta yang berada di wilayah regional 4. Jadi memang cukup lengkap ya Bu ya? Iya, cukup banyak pemeriksaan untuk penyakit-penyakit KLB yang kami laksanakan. Oke Bu, nah sekarang kan lanjut nih Bu. Kita kan sudah mengetahui kemampuannya nih Bu. Nah sekarang kan ya dengan kita sebagai ASN lah ya Bu ya, pelayan masyarakat tentunya apa sih dampak yang diberikan dari keberadaan laboratorium ini tuh untuk lebih dekat kita, untuk lebih mendekatkan kita dengan masyarakat. Peran kita di masyarakat itu apa sih gitu? Baik Mbak Sani, Sobat Healthy sekalian, ini yang menjadi poin penting.
Laboratorium itu adalah suatu instansi untuk pemeriksaan laboratorium, mendeteksi ataupun mendiagnosis suatu penyakit. Yang menjadi prinsip sebagai laboratorium kesehatan masyarakat adalah Laboratorium BB Labkesmas Jakarta sebagai Labkesmas tidak hanya sebagai laboratorium pemeriksa tetapi juga melakukan screening atau deteksi dini penyakit yang mungkin ada di masyarakat. Saat ini Sobat Healthy pasti tahu ada pemeriksaan kesehatan gratis yang memeriksa semua masyarakat sesuai dengan kelompok umurnya mulai dari di dalam kandungan yaitu pemeriksaan ibu hamil sampai nanti lansia. Yang menjadi tugas dari Labkesmas di regional adalah merupakan pembina atau pengampu kepada Labkesmas atau Labkesda di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, sampai di tingkat puskesmas untuk melakukan screening kesehatan berbasis laboratorium, serta menjalankan fungsi surveillance yang selalu memantau bagaimana suatu penyakit itu ada di tengah-tengah masyarakat. Jika terdapat suatu peningkatan kasus atau terjadi suatu penyakit yang sudah lama nggak ada tiba-tiba muncul seperti Japanese encephalitis ini belum pernah ada di Jawa Barat, tiba-tiba muncul ada kasus anak yang menderita penyakit tersebut. Itu merupakan tugas dari Labkesmas untuk menjadikan masyarakat kita terscreening atau terdeteksi sejak awal resiko penyakit yang ada pada dirinya. Gitu. Oh, Sobat Healthies, berarti kita lihat tuh memang benar-benar lengkap di sini ya. Jadi kan memang semua lapisan masyarakat bisa memakai ya Bu, kalau misalkan begitu. Kalau kita lihat kan berarti dinas-dinas kesehatan pun bisa memakai bisa bekerja sama lah ya dengan kita betul. Ya untuk pemeriksaan kesehatan gratis yang memang merupakan program dari Pak Menkes dan bahkan dari Pak Presiden kan ya untuk itu. Nah, ada satu lagi nih Bu, program Pak Presiden yang lagi booming nih Bu, MBG itu Bu. Nah, ini kita ada peran nggak sih Bu di situ gitu? Baik, Sobat Healthy semua, makanan bergizi gratis itu kita memberikan asupan nutrisi kepada anak-anak sekolah. Namun jangan lupa bahwa semua keamanan pangannya harus dijaga. Mulai dari saat persiapan pengolahan pangannya, orang yang menjadi penjamah pangan seperti yang menyiapkan makanan, mendistribusikan, sampai kepada nanti dikonsumsi oleh anak-anak kita. Itu semua perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi laboratorium kami juga merupakan laboratorium penguji untuk keracunan makanan dan juga penguji laik sehat untuk penyedia-penyedia pangan tersebut. Sehingga kita dapat menjaga dengan baik, higienis dan juga terbebas dari bahan kimia ataupun bakteri yang bisa menyebabkan keracunan makanan. Info penting tuh Sobat Healthies, berarti kalau misalkan ada mungkin catering gitu ya, atau misalkan badan-badan lah ya yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana dari MBG ini, kalau misalkan membutuhkan sertifikat untuk sertifikat laik sehatnya untuk dari catering itu bisa ke kita juga. Tapi jadi kita di hulunya juga bisa ya Bu, untuk misalkan SLHS-nya sebelum itu berjalan, dan di hilirnya pun kita bisa, kalau ya sebaiknya sih kita amit-amit ya harusnya sih tidak ada keracunan makanan ya, tapi kan kalau misalkan ternyata sudah terjadi bisa dikirimkan ke kita juga ya untuk kita nanti periksa dan nanti kita koordinasi berarti ya Bu ya. Untuk supaya kita ngasih tahu lah ya sama pihak yang melaksanakan MBG itu bagaimana caranya supaya tidak terjadi lagi keracunan makanan di tempat itu kali ya. Iya, betul sekali sih. Kita itu bisa melakukan mitigasi pencegahan sejak awal, ataupun jika ada kasus segera dapat kita lakukan pengambilan sampel dan penyelidikan epidemiologis, mencari penyebab keracunan makanan dan langsung melakukan tindak lanjut, rekomendasi apa yang harus dilakukan agar hal itu tidak terjadi lagi. Kalau misalkan untuk masyarakat umum nih Bu, jadi kan ini untuk program pemerintah nih, tapi kalau misalkan masyarakat umum yang memang membutuhkan kebutuhan untuk laboratorium nih, misalkan contohnya hotel atau industri atau rumah sakit, itu bisa juga kan ya berarti memakai jasa kita? Iya, betul sekali.
Untuk pemeriksaan lingkungan, terutama bagi instansi perhotelan, rumah sakit, dan juga perusahaan, itu dapat menghubungi kami untuk menanyakan kebutuhan pemeriksaan apa yang diperlukan. Nanti kami akan memberikan list penawaran untuk pemeriksaan tersebut dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan berupa PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dan pasti harganya sangat bersaing dengan laboratorium swasta. Oke. Berarti Sobat Healthiest nih, kalau misalkan di antara Sobat Healthiest nih ada yang memang bekerja di rumah sakit, perhotelan, industri, atau mungkin konsultan, mungkin ya bisa kali ya juga Iya, gitu ya. bisa. Misalkan konsultan yang memegang untuk UKL, UPL, AMDAL gitu ya. Untuk instansi itu kalau membutuhkan jasa pengujian lingkungan bisa ke sini. Dan tadi seperti informasi dari Bu Nida sendiri bahwa harganya cukup bersaing ya Bu ya. Iya. Nanti bisa dilihat di website kami list dari harga penawaran per parameter yang perlu diuji. Oke, berarti memang sumber informasinya cukup banyak ya Bu ya. Pak, ada lagi selain website Bu? Bisa dilihat di Instagram kami juga atau langsung menghubungi call center yang tercantum nomornya di berbagai media sosial kami. Ada Facebook, ada Instagram tentunya yang bisa dilihat oleh Healthiest semua. Oke Bu. Yang terakhir nih sebelum kita penutupan, dari semua yang sudah Ibu ceritakan pasti namanya kita membangun satu instansi ada tantangan dong ya. Nah, tantangan yang Bu Nida dan tim rasakan saat ini tuh tantangan terbesarnya apa sih Bu? Tantangan dari pelaksanaan pemeriksaan laboratorium di sini tentunya kami sebagai laboratorium pemerintah itu mengikuti aturan yang ada. Tentunya kami tidak bisa menarik biaya dari hal-hal yang belum ditentukan tarifnya, itu pertama. Dan kami sedang berusaha menjadi badan layanan umum untuk dapat menetapkan tarif sendiri. Tantangan selanjutnya yaitu dalam pengadaan peralatan dan lain sebagainya, kami tentunya melalui proses perencanaan yang harus diusulkan pada tahun sebelumnya mengikuti peraturan yang ada. Tetapi bagi kami itu bukan merupakan tantangan. Tentunya banyak hal yang dapat kami lakukan untuk dapat tetap memberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan satu lagi mungkin masyarakat belum banyak yang tahu ya. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta ternyata menyediakan berbagai pemeriksaan yang dibutuhkan dan harganya cukup bersaing. Itu sih, Mbak Sani. Jadi keren sekali sih ya Bu ya. Jadi intinya memang BB Lab Kesmal itu tidak hanya membangun dari sisi teknis yang memang baik dan benar, tapi juga dari sisi pelayanan publiknya juga memang diutamakan ya. Jadi kita memang berbasis untuk pelayanan publik berarti di sini ya. Iya, betul. Jadi kami bukan instansi yang profit sepenuhnya, tetapi kami merupakan instansi pelayanan publik yang merupakan salah satu UPT dari Kementerian Kesehatan yang bertugas untuk melakukan surveillance penyakit berbasis laboratorium agar masyarakat Indonesia, terutama di wilayah kerja kami di Regional 4, perlu disampaikan Regional 4 itu membawahi 4 provinsi. Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Kalimantan Barat. Untuk masyarakat di 4 provinsi ini perlu kita galakkan pemeriksaan kesehatan gratis agar semua terdeteksi penyakit yang mungkin telah diderita ataupun yang beresiko untuk menderita penyakit tersebut agar dapat dicegah sedini mungkin. Baik, terima kasih banyak Bu Nida atas penjelasannya. Rasanya kita semakin paham betapa pentingnya posisi dari BB Labkesmas Jakarta ini dalam kesehatan masyarakat ya Bu. Sobat Healthiest Labkesmas Jakarta, itu tadi obrolan kita bersama Ibu Dr. Nida Rohmawati MPH selaku Kepala Balai Besar Labkesmas Jakarta. Semoga podcast ini bermanfaat dan membuat kita lebih menghargai kerja keras tenaga kesehatan di balik layar. Sebagai penutup, boleh ya saya berpantun lagi. Pergi berlayar keluar Pulau Jawa, singgah di dermaga sambil tertawa.
BB Labkesmas Jakarta selalu tetap siaga untuk masyarakat sehat sejahtera. Saya Sani dan Ibu Nida tentunya pamit undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.